Hamparan padang rumput yang luas dan hijau, savana yang membentang sejauh mata memandang, memberikan sebuah kesan dan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah kita berada di tengah lukisan alam. Perjalanan jauh yang menyisakan luka untuk menjadi sebuah cerita di perjalananku keliling Indonesia. Sebuah bukti perjalanan menuju savana Lombok Utara. Ini kisah perjalanan aku keliling Indonesia dari Sabang menuju Merauke tiba di Lombok. Dan kali ini aku diberi kesempatan untuk mengunjungi savana Lendang Danger yang terletak di Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Perjalananku kali ini aku tidak sendirian bersama teman-teman dan begitu ramai sekali. Pada dasarnya hanya beberapa saja yang aku kenal. Tiba di pintu masuk ini kita dikenakan tarif sebesar Rp5.000 per orang. Dan kita akan dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan atau sampahnya dikumpulkan. Yang lain pada berboncengan dan aku membawa motor sendirian. Memang pada awalnya aku tidak bisa ikut karena tidak ada slot yang kosong untuk memboncengku ke tempat ini. Berkat teman-teman, akhirnya aku dibantu untuk mencarikan rental motor. Dan akhirnya aku bisa ikut dalam perjalanan menuju tempat terindah ini. Ternyata di dalam perjalanan menuju tempat ini aku jatuh naik motor. Pengorbanan sampai sini tau nggak? Jadi aku kan rental motor. Jadi motornya itu ngeblong remnya coy. Bukan ngeblong sih, tapi karena dia metik, jalan juga turun-turunan. Kalau panas dia remnya jauh gitu kan, bawah kan. Jadi aku jatuh coy naik motor coy. Kalian lihat hasilnya coy, seperti apa coy. Ini hasilnya. Tapi motornya nggak apa-apa ya. Motornya ini doang coy. Nih. Tapi tadi kalau ini motor nggak aku jatuhin kayak Rossi gitu ya, kayak road race, mungkin aku nabrak ke tebing-tebing gitu. Soalnya kita lihat itu ada laut, kelihatan lautnya dulu. Di sana puncak Gunung Rinjani. Wih. Malam ini kita camping di sini coy. Begitu kami sampai, teman-teman pun sibuk untuk memasang tenda dan hiasan lampu malam. Karena malam ini kita tidur di bawah bintang-bintang dan menikmati hari-hari ketenangan. Internasional bukan? Sebenarnya di sore ini sangat begitu indah. Terdengar kicauan burung dan angin sepoi-sepoi. Sayangnya musik menghiasi dan menutupi suara itu semua. Jadinya aku harus buang deh ketika harus pengeditan. Terkadang di suasana tenang, belum tentu orang berkunjung untuk menikmati sebuah ketenangan, tetapi sebuah kesenangan dan kebahagiaan. Di sini hal konyol terjadi kelakuan kambing-kambing ini. Sayangnya kita tidak bisa mendengar suaranya karena dibalut oleh background musik. Padahal ini hal yang paling lucu yang membuat penonton menjadi tertawa terbahak-bahak. Lihat aja kelakuannya. Anaknya sendiri pun ditanduk sampai jungkir balik. Aku rasa kambing bandut ini penguasa di sini. Siapa saja yang melawan akan diterjangnya. Luar biasa. Tidak heran setiap savana itu selalu ada kambing ataupun sapi, bahkan ada kerbau. Karena di tempat-tempat seperti inilah mereka mencari makan. Bahkan pemiliknya membiarkan mereka untuk mandiri mencari makan di tempat ini. Karena ternak-ternak lah, savana ini menjadi terbentuk rapi. Biasa berarti itu. Iya katanya. Ya tinggal rombongan, kan. Mana mak lu? Ditinggal lo. Mana? Panggil mak lu lo. Ayo lo. Lain kambingnya.
terasa indah warnanya di hamparan lautan, di hamparan savana dan Gunung Rinjani coy. Wih. Sekarang sudah memasuki di pukul 18.30 untuk Indonesia Tengah coy. Dan sekarang kita melihat seperti itu warna yang disajikan oleh Tuhan. Wih. Internasional bukan? Dan kita bisa melihat jelas puncak dari Rinjani coy dari sini. Wih. Malam pun tiba, teman-teman mempersiapkan makan malam. Kali ini kita makan malam di bawah bintang-bintang bersama teman-teman. Internasional bukan? Wah, kita menggunakan cahaya senter ya, supaya kelihatan semua. Lagi pada ngapain? Lagi pada ngapain? Ada yang Hah? Ngangetin badan ya? Nah, di sana pada ngumpul semua coy. Wis. Makan sayur anjing. Makan. Ayo komentasi. Kamu komentasi dulu lah. Komentasi dong. Siapa yang makan? Tahu aja. Udah ada videonya lu, kapan Cina umroh lo? Kapan Cina umroh kalau kayak gitu, Cok? info kalau habis ya guys. Info kalau habis. Bumi lagi masak ini. Bilang habis sekarang, Biasa. Habis. Itu mana? Saus mana yang mayones ya? Lalu. Saus dong, mayones dong. Nah, ini kerasnya pegang balik. Mana ini berapa nih? Belakangnya kerisnya. Tidak pakai Selamat pagi. Kenapa Anda mau titip? Ini 50.000. 50.000. Oh. Ya malu orang mana mau Pagi ini, dari Savana Lendang Danger, kita dapat menikmati pemandangan. Gunung Rinjani yang menjulang tinggi dari kejauhan, menambah keindahan dan keagungan savana ini. Salah satu daya tarik utama Savana Lendang Danger adalah udaranya yang segar dan sejuk. Tempat ini menawarkan iklim yang lebih dingin dibandingkan daerah pesisir Lombok. Udara yang bersih dan sejuk membuat setiap napas terasa lebih segar, memberikan efek menyegarkan yang sulit didapatkan di kota-kota besar. Internasional, bukan? Akam sih. Pagi ini kami bersiap-siap untuk membongkar tenda dan teman-teman yang lain mempersiapkan untuk sarapan pagi. Pengungsi Rohingya. Iya. Pengungsi Rohingya. Pelit banget. Enggak. Kalau chefnya bilang lagi, minta aja lagi. Nih. Kita melanjutkan perjalanan lagi, coy. Setelah kita 1 malam nge-camp di sini, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju air terjun. Kita ke air terjun, guys. Iya. Kita main apa nanti? Main apa kita? Batu. Main batu ya. Main kayu di sana, kayu gede. Dia pembohong itu.
Kami pun meninggalkan savana Lendang Danger dan melanjutkan perjalanan menuju air terjun. Cerita malam ini sangat luar biasa. Savana Lendang Danger memberikan sebuah cerita di perjalananku keliling Indonesia. Dan sampai detik ini, aku belum mengenal mereka, teman-teman semua, dengan sebutan nama internasional, bukan? Tapi kebersamaan kita semua, satu malam camping di savana Lendang Danger menjadi sangat menarik dan menciptakan keseruan-keseruan yang sangat unik. Walaupun kakiku berdenyut dan sakit. Lokasi savana Lendang Danger lumayan jauh dari jalan raya. Kita harus melewati jalan bebatuan dan terjal. Kalau tidak hati-hati, kita bisa terjatuh kalau membawa kendaraan sepeda motor. Warlock. Jangan gitu tangannya. Agak gini dikit. Akhirnya kami sampai di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Ini tujuan akhir kami sebelum pulang. 2 air terjun di bawah kaki Gunung Rinjani, yaitu air terjun Sendang Gile dan air terjun Tiu Kelep. Ya karena mungkin kalau di laut tenggelam sangat Bagaimana kisah perjalanannya? Kita sambung ke episode berikutnya.